You are more than what you think. Kalian bisa ngelakuin semua itu. Semangat terus pokoknya. Menurut sampean perbedaan antara siswa dengan mahasiswa itu apa sih? Ya beda banget. Apa ya? Tugasnya pak ya. Perbedaannya sih lebih sibuk yang sekarang, soalnya ya arsitek kan tiap hari kan ada tugas gitu loh, dan itu juga nggak mudah buat dilewati gitu. Bener-bener susah kalau misalnya urusan dengan dosen riuh. Nah, kalau misalnya dulu di MAN itu mungkin ya enak sih ngumpulkan tugas, deket-deket deadline, terus kita lihat teman gitu. Kalau misalnya sekarang kan nggak bisa. Bedanya pas materi kuliah gitu sih, dikasihnya tuh cuma ya dikasih materi tok gitu, suruh belajar sendiri kadangan. Basio di Zoom juga dosennya tuh cuma baca PPT gitu tok. Kan kita nggak paham. Kalau siswa itu masih ketergantungan, kalau menurut saya sih. Terus kalau menurut saya, kalau mahasiswa itu udah kayak hidupnya itu, kayak hidup apa sih? Kayak apa-apa itu mandiri, udah kayak mandiri. Harus bisa mikir cepet. Karena aku orangnya agak lelet ya, maaf. Kudu gercep sih mahasiswa aku. Gak iso nemben kan kene ku informasi ku dikai ngono kan, mek guru-guru. Nek saiki ku kudu mencari informasi sendiri. Harus lebih dewasa. Kalau waktu SMA itu mendekat sama guru itu mudah, tapi kalau waktu kuliah mendekat ke dosen itu sangat sulit. Kalau guru itu lebih peduli, terus lebih gimana ya, lebih open ngono loh. Lebih open daripada dosen. Dosen kayak cuek, terserah kamu, kalau misalnya kamu nggak mau ikut matkul saya ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau sekolah kan banyak temannya. Kalau mahasiswa kan kalau kita nggak SKSD terus nggak kenal itu kan kayak nggak mau temenan sama orang ini gitu. Hasilnya sekolah ya kayak jam kos, turun no jam istirahat, waya pelajaran no kantin kan yo beda ngono. Nek kuliah ra iso dikono kowe. Kalau aku jadi siswa tuh bener-bener santai banget gitu. Ngerjain tugas ya sekedar ngerjain aja, kalau enggak ya bisa nanti adalah sama temen gitu. Tapi kalau udah jadi mahasiswa itu beda banget rasanya. Kayak bertanggung jawabnya tuh jauh lebih gede gitu. Cara mikirnya juga udah beda gitu loh. Bukan hanya sekedar aku kuliah udah aku masuk enggak gitu doang, enggak gitu. Kita jadi mahasiswa. Apa ya? Perbedaannya. Bedaannya kalau siswa itu kita itu masih diawasi gitu. Kalau mahasiswa kita udah bebas mau ngapain. Sudah ngapain aja, Mas? Oh, kamu sudah ngapain nanti? Ya. Jadi mahasiswa itu lebih bebas tentunya, karena gak ada aturan yang mengikat pribadi. Dan mungkin aturan kampus juga ada, tapi gak seketat aturan yang ada di saat menjadi siswa. Jadi itu perbedaannya sangat jauh. Jadi ketika jadi siswa mungkin banyak aturan-aturan yang mengikat, tapi ketika nanti jadi mahasiswa mungkin satu persatu aturan yang ada di sekolah sudah hilang. Tetap ada aturan, tapi mungkin gak sebanyak ketika menjadi siswa. Apakah Seman nyesel dengan adanya pembelajaran dengan proses online tadi? Nyesel, nggak enak. Nyesel banget. Biasa aja. Iya swear. Nyesel iya juga sih. Nggak nyesel sama sekali. Nggak sih, suka soalnya online. Kenapa? Nggak capek-capek ke Malang. Tambah seneng online. Kenapa? Nilai bagus. Wow. Malah lebih suka online. Karena aku tipe orang yang kayak rebahan banget gitu loh. Jadi kayak kuliah online kayak gini tuh nggak mandi nggak apa itu biasa aja. Tapi kan kalau offline kan nggak bisa gitu loh. Apalagi kayak jam kuliah itu ada yang pagi, siang, sore atau bahkan malam gitu. Jadi lebih enak online aja. Ono enake, ya ono gak enake ngono. Nek gak petuk kanca kan ya angel ngono lho. Mesti koyo ngoding, sinaune kan. Lah. Angel, nek gak sinau gak ketemu langsung ku yo rada angel. Kita kalau di arsitek juga susah sih kalau ngerjakan sendiri gitu. Harusnya ada teman jadi saling bantu, backup. Terus kalau offline juga bisa ketemu teman, bisa ngerjain bareng buat nyelesain tugas-tugas bareng. Aku nyesel soalnya aku offline aja ketokane gak masuk nang utekku. Apa meneh offline? Mereng iku nek kesenggol. Menurut saya terlalu banyak negatifnya, karena dia ada hal positif ketika kuliah ini dilaksanakan secara online.
kita bisa di rumah, juga bisa mungkin sambil kerja, mungkin sambil bantu orang tua. Dan negatifnya sangat banyak sekali karena kita kan nggak bisa langsung tatap muka dengan dosen, kita nggak bisa berinteraksi langsung dengan teman-teman, nggak mengenal kampus. Seharusnya kan di semester awal ini kan kita saatnya perkenalan ke kampus, sedangkan kita hanya menatap layar HP, layar laptop every time, dan itu sangat membosankan sekali. Ini atau offline lah. Kenapa? Ya bisa ketemu teman-teman. Teman-teman apa cewek? Ya teman bos. Teman cewek. Ya teman yang terima. Terus menurut sampean pacaran saat kuliah itu penting nggak sih? Mubah, Tergantung. nggak biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kalau menurut aku sih nggak terlalu penting sih. Ya nggak apa-apa sih. Bisa penting bisa enggak. Kalau kalian mau pacaran boleh, aku juga pacaran. Hai pacarku. Penting lah, penting. Penting. Kalau dibilang penting itu penting. Penting, ono pentingnya ono. Dibilang gak penting itu ora gak penting sih, lebih ke rugi. Lebih ke perugi. Ya penting. Kenapa kok penting? Kalau dari orang tua sendiri ya itu suruh deket gitu sama orang, tapi nggak harus semester sekarang. Pokoknya waktu kuliah itu cari gitu, nggak apa-apa. Iya cari, disuruhnya justru cari kakak kelas. Soalnya kalau di arsitek juga kalau kalian punya pacar gitu bisa buat penyemangat kalian buat ngerjain gimana kamu ya mood booster kalau kamu sedang boring terus malas ngerjakan gitu nanti ada yang ngingetin. Ketika kita mempunyai pacar atau mempunyai teman wanita, itu biasanya bisa menambah semangat kita untuk kuliah. Dari yang bermalas-malasan biasanya kan kita kuliah kan biasanya lepas dari pengawasan orang tua, gak seketat ketika menjadi siswa. Karena kita bisa gantian. Kalau Gantian apa? kayak gitu gantian. Kalau ngerjain tugas gantian gitu. Terus nilai plusnya itu apa mas pacaran? Nilai plusnya Pas ya kuliah. pas kuliah ya saling mensupport. Pacaran gak penting lah Cik, apa pacaran? Apa pacaran Cik? Apa nek kon pacaran gak apa sih? Jadi jodoh dengan ta'aruf bukan dengan pacaran. Kuliah penting nggak? Penting, Penting. Insya Allah. bisa penting bisa enggak. Tergantung niat sih. Kuliah, ya penting. Ini penting. Penting. Menurut aku penting sih. Kuliah darani penting, darani gak ya penting. Penting. Kenapa? Kalau kalian tahu keuntungan dari kuliah, ya bagi kalian penting. Tapi nek kalian kuliah aku mek gawe dapat gelar tok ngono nggak penting sih bagiku. Tapi menuntut ilmu itu juga penting. Kerja itu bonus. Cari ilmu itu penting. Cari ilmu itu sampai yang tinggi-tinggi gitu. Kalau emang ada yang dukung, terus mampu gitu ya nggak apa-apa. Iya. Kuliah itu kan nambah ilmu baru. Lah, nambah ilmu itu nggak ada ruginya gitu kan. Kan itu juga buat masa depan kita. Dalam mencapai posisi derajat yang lebih tinggi itu kita harus mempunyai strata sarjana. Kayak kan seorang apalagi cewek kan kayak bener-bener nggak harus stuck cuma di dapur doang gitu, cuma masak ngurus anak bla 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 gitu, enggak banget gitu loh. Jadi kayak ya penting karena wanita itu sebagai kayak madrasah pertama kan buat keluarganya nanti gitu. Ayahku dhewe kan yang ngomongnya mementingkan pendidikan dhisik ngono, mendahulukan pendidikan ketimbang kerja dhisik. Sing penting pendidikan wis cukup, apa meneh aku kan anak pertama ngono. Maksudnya Pak aku yo pengen lah tingkat pendidikan yang paling tinggi ke aku. Intine kan. Dari keluargaku juga mementingkan pendidikan lebih dahulu daripada pekerjaan. Jadinya kalau habis pendidikanmu selesai baru kamu kerja lah. Penting sekali karena kuliah itu relasi dari SMA atau dari aliyah masuk kuliah. Karena sekarang banyak mindset masyarakat itu kalau nggak kuliah itu kayaknya nggak dipandang remeh. Jadi masyarakat terutama tetangga-tetangga itu banyak yang menilai kalau setelah SMA atau setelah aliyah kuliah, tak lanjut kuliah itu biasanya mindsetnya masyarakat itu jelek. Walaupun sebenarnya nggak seperti itu gitu. Nek kuliah penting tak gak sih sajane penting. Dunia itu cepet maju ngono, Ci. Dunia aku maju terus lho. Dadi kene ya kudu berkembang pisan. Gak mungkin kene stuck nang ngene tempat yang sama sedangkan kanca-kanca iki kan kuliah kabeh. Nah, kuliah iku apa ya? Kamu akan mendapatkan
apa pengalaman yang tidak akan kamu dapatkan ketika kamu tidak kuliah ngono. Kuliah penting nggak? Kuliah nggak penting. Kenapa kuliah sih? Terus kenapa? Gimana? Karena kita itu kuliah itu kebanyakan materi. Hidup adalah perjalanan untuk mencari pengalaman. Terus terakhir Rizal, Iya. saran kan nggak di kelas? Saran ya, kalian tuh jangan, walaupun ada jalur SNMPTN, kalian tuh jangan cuma ngandelin SNMPTN, jangan cuma tergila-gila di situ. Soalnya jalur masuk kuliah tuh banyak banget gitu kan, ada SBM, ada yang lain juga. Dan kalian tuh jangan cuma terpacu di SNM, kalian tuh juga harus bisa nyiapin SBMPTN, mandiri, jalur mandiri yang lain gitu. Apalagi yang buat adik kelas yang kelas 11 atau yang kelas 10 sekarang itu memperbagus nilai itu jangan di kelas 12 doang, jangan di semester 5 doang. Cuma membaguskan nilai itu dari semester 1. Persiapan dari awal. Iya gitu. Persiapan dari awal tuh lebih baik daripada persiapan cuma di akhir gitu. Siapin aja semuanya, kayak jangan terfokus sama satu jalur, karena dulu aku juga terkecoh sama SNMPTN, nggak nyiapin UTBK dari jauh-jauh. Jadi kalian itu harus harus tahu kemampuan kalian itu di mana, harus tahu kemampuan nilai kalian itu gimana juga. Kalau kalian mau milih pilihan di universitas ataupun jurusan itu jangan dengerin kata orang, dengerin kata hati kalian sendiri. Teman-teman, adik-adik, kalau cari kuliah jangan ngeyel. Sekali lagi jangan ngeyel. Karena Tuhan itu punya 1000 jalan untuk kita. Jadi jangan ketika kalian ingin di suatu tempat, contohnya saya tadi, ketika kalian ingin misalnya di Surabaya, terus kalian dari awal harus semuanya ke Surabaya, itu jangan dilakukan karena mungkin Tuhan punya jalan yang lain untuk kita. Jadi coba didaftari semuanya. Kalau masuk di sana, mungkin itu jalan yang terbaik untuk kalian. Yang penting itu kalian pilih jurusan yang sesuai dengan pribadi kalian. Saran dariku, karena aku dulu pernah melakukan kegagalan, buat adik-adik, kalau kalian gagal itu jangan langsung down, kalian jangan cuma punya satu opsi, kalian juga kalau misalnya kalian nggak masuk ke sini, kalian harus nyari opsi lainnya, harus mempersiapkan opsi lainnya, seperti itu aja. Saran buat adik-adik semua, kalian nggak usah sedih ketika kalian nggak lolos SNMPTN, SBMPTN, atau seleksi-seleksi yang lainnya. Tapi nggak apa-apa sih kalian nangis, kecewa sama diri kalian, marah sama diri kalian. Tapi ingat, kalian tuh nggak usah menyamakan keberhasilan kalian sama keberhasilan teman kalian. Meskipun kalian sudah membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mencapai sesuatu itu daripada teman kalian, jadi kalian juga harus terus berjuang, terus semangat. Siapa yang tahu masa depan? Nggak ada yang tahu. Belajar terus, jangan pernah nyerah. Kalau misalnya udah pernah jatuh, itu buat motivasi, buat pelajaran, biar nggak ngulangin lagi. Ingat ya, bahwa jatah kegagalan itu akan habis. Misal nih, kalian punya 3 jatah kegagalan. Kalau kalian pertama gagal dan kalian nggak mau mencoba, maka kalian nggak akan pernah berhasil. Kalau kata gagal kita ganti dengan kata belum berhasil, itu secara nggak langsung kita itu yakin kalau di depan itu ada kesuksesan yang menanti kita gitu. Asik. Mungkin saran dariku itu semangat, tetap optimis. Pokoknya jalan itu nggak satu tok. Kalau misalnya kamu gagal di satu jalan, nanti ada jalan yang lainnya gitu. Jadi nggak perlu sedih berat di satu jalan. Soalnya itu rezeki itu pasti datang ke kamu gitu loh. Yakin, yang penting kamu udah usaha, terus yakin bakalan datang sendiri. Dan itu tuh sekali lagi nggak boleh ngeramein sih. Kalau misalnya menurutku, dulu aku terlalu ngeramein soalnya punya sertifikat gitu. Kudu siap gagal. Apa mana ini misalnya kayak aku gini kan, wis nyiapno SNM itu kelas 10 lah. Tahu sakno. Dan misalnya nek sampean gagal tepak SNM iku yo kudu siap mental bareng soalnya iku bener-bener apa yo mangkel pokoknya mangkel kon. Apa ane wis siap SNM kita awal ke kelas 10, kakek bebisan. UTBK kakek bebisan lah kira mandiri kan. Iku mentalmu siap tuh. Kalau buat kamu yang malas belajar, mending gak usah belajar. Tetap rendah hati, jangan pernah rendahin orang, terus jangan lupa baca Al-Quran. Itu sih. Don't be afraid to pray, don't be afraid to try, don't be afraid to do. Jangan takut untuk berdoa, jangan takut untuk mencoba, dan jangan takut untuk melakukannya. You are more than what you think. Kalian bisa ngelakuin semua itu, semangat terus pokoknya. Jangan mudah terbawa arus karena kita hidup
untuk diri sendiri, bukan ikut orang lain. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Tabung uang kalian buat daftar mandiri. Karena mandiri itu ngeluarin banyak uang. Sukses, semangat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat semuanya. Itu aja. Terima kasih. Mantap. Udah. Ya Allah.